warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk menjelaskan mengenai psikologis komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman, sebelum itu saya harus memberitahu teman-teman terlebih dahulu mengenai apa sih komunikasi interpersonal itu. Nah, mengenai komunikasi interpersonal terkadang sering disalahartikan dengan komunikasi intrapersonal. Padahal dari awal katanya itu sudah beda. Yang dimana komunikasi interpersonal itu lebih ke hubungan antar pribadi. Misal dari satu orang ke orang lainnya. Sedangkan komunikasi intrapersonal yakni mengenai diri kita pribadi, atau bisa dikatakan kita dengan diri kita dengan hati kita. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengaitkan seperti apa sih psikologi jika dikaitkan dengan komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman, selain itu, dalam psikologi, yang kita tahu psikologi itu mempelajari gerak-gerik manusia, baik itu sikapnya, perilakunya, ataupun gaya berbicaranya seperti apa. Di situ kita bisa tahu pribadi seseorang bagaimana. Nah, dalam psikologi komunikasi, kita dapat menghasilkan komunikasi interpersonal yang dimana interaksi yang ditimbulkan dari komunikasi interpersonal ini dapat menimbulkan pertukaran sosial yang dimana baik itu pertukaran informasi ataupun sekedar percakapan-percakapan, baik itu curhat ataupun mencari solusi dari sebuah masalah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa psikologi ini tidak jauh beda dengan komunikasi, yang dimana komunikasi sendiri itu ialah bagian dari psikologi itu, yang dimana psikologi termasuk ilmu sosial nih. Nah, komunikasi juga termasuk ilmu sosial. Komunikasi juga terjadi untuk menghasilkan interaksi sama manusia. Nah, teman-teman, apa sih pentingnya psikologi komunikasi dalam komunikasi interpersonal ini? Mari kita bahas sama-sama yuk. Simak. Jadi, teman-teman sekalian, adapun tujuan dari mempelajari psikologi komunikasi dalam komunikasi interpersonal ini ialah agar terhindarnya kita dari kesalahpahaman. Nah, terkadang nih, jangankan teman, pacar aja, terkadang kalau kita salah komunikasinya atau misal ada salah percakapan sedikit aja, pasti timbul yang namanya kesalahpahaman atau miskomunikasi. Nah, siapa nih teman-teman sekalian yang kadang miskomunikasi sama pacarnya? Di era sekarang ini, teman-teman, kita tidak bisa terhindar dari yang namanya miskomunikasi. Terkadang dalam sebuah organisasi, kan organisasi itu memiliki divisi-divisi. Nah, kalau misal divisi satunya ini membahas tentang hal ini, yang mungkin besok harus dilaksanakan dengan sesegera mungkin. Nah, sedangkan divisi yang satu ini, ada hal penting juga yang ingin dilaksanakan besok, tetapi kedua divisi ini tidak saling berkomunikasi, padahal dia dalam satu organisasi. Lantas, gimana nih cara penyelesaiannya? Sedangkan mereka sama-sama ingin melaksanakan kegiatan esok hari. Jadi, teman-teman sekalian, disinilah titik penting dari yang namanya komunikasi interpersonal. Nah, psikologi komunikasi dalam komunikasi interpersonal ini dapat mencegah kita dari yang namanya miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Jadi, teman-teman sekalian, mungkin itulah sedikit percakapan atau informasi singkat dari saya mengenai psikologi komunikasi dalam komunikasi interpersonal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.